Frank Lampard cetak sejarah. Legenda Chelsea yakni Frank Lampard mencatatkan sejarah pada Rabu usai membawa Coventry City ke start terbaik di Championship di musim ini. Di bawah asuhannya Sky Blue tak terkalahkan dalam 11 laga pertama, rekor yang baru dalam sejarah klub. Coventry kini memimpin klasemen dengan unggul 4 poin dari Middlesbrough yang berada di urutan yang kedua. Erling Haaland lampaui rekor dari Cristiano Ronaldo. Erling Haaland menulis sejarah baru di dunia sepak bola. Penyerang Manchester City itu baru saja memecahkan rekor milik Ronaldo dengan torehan gol dalam 12 pertandingan beruntun di semua kompetisi, termasuk diantaranya bersama timnas Norwegia. Haaland kini menapaki jejak dua ikon sepak bola terbesar yakni Ronaldo dan juga Messi, yang kini bahkan melampaui keduanya dalam rekor gol berurutan. Haaland kini resmi melewati torehan terbaik dari Ronaldo yang pernah mencetakkan gol dalam 11 pertandingan secara beruntun. Manchester City mulai bangkit, aroma juara Liga Inggris mulai tercium. Setelah kekalahan dari Brighton, City bangkit dan tampil sangat meyakinkan. Di saat Liverpool asuhan dari Arne Slot mulai kehilangan arah, Guardiola dan juga anak asuhannya justru semakin solid. Mereka kini muncul sebagai pesaing terkuat Arsenal yang sedang dalam tampil konsisten. Menariknya musim ini City terlihat sedikit berbeda. Mereka lebih banyak bermain direct mengandalkan ketajaman dari Erling Haaland. Jika sebelumnya permainan City sangat tergantung pada umpan-umpan kreatif dari De Bruyne, kini tim ingin bergerak lebih cepat dan tajam ke depan. Senne Lammens kini tak tergantikan di Manchester United. Sebelum laga melawan Sunderland, banyak yang masih ragu terhadap kemampuan dari Lammens. Namun dua pertandingan solid beruntun kini mengubah pandangan tersebut. Performa impresifnya membuat posisi kiper utama nampak sudah menjadi milik Lammens, yang berhasil menunjukkan kualitas yang selama ini dicari oleh Manchester United. Altay Bayindir memang sempat mendapatkan kepercayaan, tetapi Lammens kini tambah lebih siap secara mental dan juga teknis. Javier Tebas murka tuding Madrid biang kerok batalnya laga Barca versus Villarreal. Javier Tebas mengecam keputusan pembatalan rencana pertandingan antara Villarreal dan Barcelona di Miami dan menyebutnya berpikiran sempit sekaligus menuduh badan pengatur dan juga Real Madrid menyabotase ambisi global dari La Liga tersebut. Real Madrid mengajukan dua keluhan kepada Komite Olahraga Spanyol dengan alasan langkah tersebut akan ada distorsi keseimbangan kompetitif, terutama di tengah persaingan gelar yang cukup ketat. Timnas Thailand cari pelatih baru. Pelatih asal Jepang yakni Masata Daichi tak lagi menjadi pelatih dari timnas Thailand. Nama-nama seperti Anthony Hudson, Park Hang-seo dan juga Shin Tae-yong masuk ke dalam radar sebagai pelatih baru sekuat gajah perang. Hudson saat ini berstatus sebagai direktur teknik dari EVA Thailand. Selain itu, Park Hang-seo tengah menjadi wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, sedangkan Shin Tae-yong tengah berstatus tanpa tim. Sejarah baru, Arsenal raih 100 kemenangan di Liga Champions. Arsenal mencatatkan tonggak sejarah baru di Liga Champions setelah mengalahkan Atletico Madrid. Kemenangan itu menjadi kemenangan ke-100 The Gunners di kompetisi tertinggi Eropa. Sejak kemenangan pertama atas Panathinaikos di tahun 1998, Arsenal terus menunjukkan konsistensi di kancah Eropa. Kini mereka menjadi klub ke-7 yang menembus 100 kemenangan sejak format baru diperkenalkan di 92. Mereka bergabung dengan Madrid, Barca, Munchen, Manchester United, Chelsea dan juga Juventus dalam daftar elit tersebut. Arsenal resmi jadi raja bola mati di Eropa. Ada sesuatu yang berbeda di Arsenal musim ini. Tim asuhan dari Arteta tersebut bukan hanya tampil dominan secara permainan, tetapi juga mematikan dalam situasi bola mati. The Gunners kini benar-benar pantas disebut sebagai raja bola mati di Eropa. Musim ini Arsenal benar-benar menjadikan bola mati sebagai senjata utama. Total 12 gol dari mereka di semua kompetisi berasal dari situasi tersebut, baik lewat tendangan sudut, tendangan bebas maupun penalti. Dengan rekor bola mati yang menakutkan dan juga permainan yang progresif, Arsenal kini bukan sekedar penantang gelar, mereka adalah ancaman nyata bagi siapapun di Eropa saat ini. Liverpool bangkit usai kalah 4 kali beruntun. Liverpool tampil menggila di markas Eintracht Frankfurt setelah sempat tertinggal lebih dahulu untuk akhirnya bisa membalikkan keadaan dan menang dengan skor meyakinkan 5-1. Tuan rumah sempat memecah kebuntuan lebih dahulu di menit ke-26.
Namun keunggulan dari Frankfurt tersebut tak bertahan lama. Hugo Ekitike yang notabene merupakan mantan pemain dari Frankfurt bisa mencetakkan gol penyeimbang. Dan kemenangan Liverpool dipastikan lewat gol dari Virgil van Dijk, Konate, Gakpo, dan juga Dominic Szoboszlai. Tambahan 3 poin membuat Liverpool kini naik ke urutan ke-10 klasemen fase Liga. Derotan berpesta gol ke gawang klub Brugge. Bayern Munchen kembali menunjukkan kekuatan mereka di Liga Champions dengan kemenangan telak 4-0 atas klub Brugge. Gol dari Lennart Kart, Harry Kane, Luis Diaz, dan juga Nicholas Jackson cukup mengamankan 3 poin penting ini. Dengan hasil ini, Bayern Munchen kokoh di posisi kedua klasemen sementara fase Liga dengan koleksi 9 poin dari 3 laga. Gol tunggal Bellingham memantapkan start sempurna Real Madrid. Real Madrid kembali menunjukkan superioritasnya setelah berhasil mengalahkan Juventus dengan skor tipis 1-0 pada match ketiga fase di Liga Champions. Gol sematawayang kemenangan Los Blancos dicetakkan oleh Jude Bellingham pada menit ke-57. Kemenangan ini membuat pasukan dari Xabi Alonso mempertahankan catatan sempurna di Liga Champions musim ini dengan meraih 3 kemenangan dari 3 laga. Madrid kini menempati urutan kelima klasemen sementara. Mo Salah dihujat egois. Liverpool akhirnya mengakhiri tren negatif mereka di Liga Champions dengan kemenangan telak 5-1. Namun di balik pesta gol tersebut, sorotan justru tertuju kepada Mo Salah yang dihujat oleh fansnya sendiri. Mo Salah masuk sebagai pemain pengganti. Salah punya peluang emas. Dalam situasi 1 lawan 1, ia memilih menembak dari sudut sempit alih-alih mengoper bola ke Florian Wirtz yang telah berdiri bebas di depan gawang. Sayangnya tembakannya ditepis oleh kiper sementara Wirtz tampak kecewa. Momen itu memicu gelombang kritik dari media sosial. Banyak penggemar yang menilai Salah kini semakin egois dan tidak mau bekerja sama dengan rekan timnya yang baru. Hugo Ekitike banyak pujian, Arne Slot didesak pertahankan sebagai starter. Ekitike bukan hanya mencetakkan gol, tetapi juga menunjukkan kemampuan bermain sebagai penghubung antar lini. Dia kerap turun membantu dan membangun serangan dan membuka ruang untuk rekan-rekannya. McManaman menyebut bahwa Ekitike sebagai penyerang terbaik di Liverpool saat ini, sedangkan Hargreaves menilai bahwa sang pemain sudah pantas menjadi pilihan utama di posisi ujung tombak. Hargreaves menilai bahwa Ekitike memiliki kemampuan teknis tinggi dan dapat bermain di berbagai peran yang ofensif. Dean Huijsen beri sinyal comeback di El Clasico. Bek Real Madrid Dean Huijsen memberikan isyarat bahwa ia mungkin siap kembali saat menghadapi Barcelona di El Clasico. Namun sang pemain memilih untuk tidak bisa memastikan kapan tepatnya ia akan kembali. Kehadiran Dean Huijsen di laga sebesar El Clasico tentu akan memberikan dorongan besar bagi Xabi Alonso. Pemain berusia 19 tahun itu dikenal tenang, tangguh dalam duel udara dan memiliki kontribusi bola yang baik. Carlos Baleba mulai tak nyaman di Brighton. Manchester United dikabarkan kembali memantau situasi dari Carlos Baleba di Brighton setelah muncul kabar bahwa sang gelandang menggelar pembicaraan pribadi dengan sang pelatih Fabian Harselaar. Belakangan laporan menyebutkan bahwa Baleba mulai merasa tidak sepenuhnya nyaman di Brighton. Beberapa sumber menyatakan pemain berusia 21 tahun itu nambah frustasi setelah 3 kali ditarik keluar pada babak pertama di musim ini. Dan situasi tersebut memicu banyak spekulasi yang menghubungkannya dengan pelatih yang kini mulai renggang. Sumber dari The Sun mengklaim bahwa Amorim dan jajaran manajemen dari MU sedang memantau perkembangan situasi tersebut dengan sangat serius. Harry Maguire siap berkorban demi bertahan di MU. Harry Maguire nampaknya masih ingin berkarir lebih lama di Manchester United. Sang bek dikabarkan siap mengambil pengorbanan besar untuk bisa bertahan lebih lama di Old Trafford. BBC Sport melaporkan bahwa Maguire punya niatannya besar untuk bisa bertahan lebih lama di MU. Maguire dikabarkan siap mendapatkan gaji yang lebih rendah di MU asalkan ia bisa bertahan lama dengan setan merah. Tottenham selangkah lagi datangkan Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic nampaknya akan menjadi rebutan besar di bursa transfer nanti. Tetapi Tottenham Hotspur kini berada di posisi terdepan untuk bisa mendapatkan tanda tangannya. Menurut laporan dari Toto Juve, Tottenham kini disebut sebagai kandidat terdepan untuk bisa mengamankan jasanya. Klub asal London Utara tersebut tengah mencari sosok penyerang yang haus gol yang bisa menjadi tumpuan utama di lini depan. Bila mereka mampu bergerak cepat, Dusan Vlahovic bisa segera mendarat di London dan bisa menjadi potongan penting dalam ambisi Spurs untuk bisa meraih trofi.
Liverpool pantau situasi kontrak bek tengah Munchen. Liverpool kini mulai melirik bek tangguh Bayern Munchen yakni Dayot Upamecano sebagai opsi alternatif setelah upaya mereka mendatangkan Maguire dari Crystal Palace gagal. Sayangnya selain Liverpool, beberapa raksasa Eropa seperti Inter Milan, Real Madrid dan juga Chelsea juga tengah memantau perkembangan dari sang pemain. Mo Salah egois, Liverpool siapkan dana lebih dari 1,4 triliun rupiah untuk bisa mencari pengganti Mo Salah. Penurunan performa Mo Salah di usia 33 tahun membuat Liverpool kini waspada. Manajemen klub kini tengah mencari pengganti yang sepadan, bahkan berpotensi mendatangkannya di bursa transfer musim dingin nanti. Dan nama Antoine Semenyo muncul sebagai salah satu kandidat utama. Menurut laporan dari Paper, Liverpool mempertimbangkan serius untuk bisa memboyong pemain sayap Ghana tersebut. Bournemouth sendiri dikabarkan tidak berniat melepas Semenyo dengan harga yang murah dan kini telah mematok harga senilai 75 juta pound sterling.